Itu ijazah doanya langsung dari Nabi. Kalimatnya itu indah sekali. Disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diajarkan dari Nabi, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau bacakan itu hilang semua galau. Saya terjemahkan ya. Duhai Allah, aku merendah di hadapanmu. Sungguh aku berlindung kepadamu dari kegalauanku saat ini dan kesedihanku yang aku rasakan. Kalau bahasa dalamnya begini, ya Allah, engkau tuh maha tahu aku sedang begitu sedih hari ini. Begitu gelisah, begitu galau akan persoalan hidupku. Aku berlindung kepadamu dari segala kegalauan dan kesedihan yang aku rasakan hari ini. Dan aku berlindung padamu dari kelemahanku untuk mengatasi ini. Engkau yang maha kuat, engkau yang bisa menghilangkan, engkau yang bisa memberi solusi. Dan dari kemalasanku yang mungkin dengan malas itu, masalahku tidak pernah tuntas. Dari sifat penakutku, ada jenis kegelisahan tuh karena penakut bu, karena takut. Takut kalau bicara pada suami, suaminya malah marah. Takut kalau bertindak pada anak, anak malah lari. Maka kita serahkan kepada Allah yang punya dan memiliki hati suami, hati anak, hati tetangga dan sebagainya. Rasa pelit. Mungkin masalah ini hadir karena saya ini pelit. Pelit berbagi, pelit cerita, pelit senyum, pelit berbuat baik. Ya Allah, mungkin kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran ini karena terlilit utang piutang. Pikiran banyak dan diintimidasi oleh orang. Terasa kan? Jadi kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa yang mengalami, ini artinya 6 hal yang disebutkan dalam doa ini akan dialami siapapun di setiap masa. Hikmah dari adanya kegelisahan, supaya kita merasakan nikmatnya bertuhan. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Untuk menunjukkan dan mengamalkan sifat tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Supaya terkoneksi dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Tuh ibu kalau sedang gelisah, berdoa enggak? Nyebut nama Allah enggak? Ya, ibu keluar mendung nih, gelisah. Kan fitrah lisan ibu mengatakan langsung, ya Allah, gelap, mendung, ya kan? Macet, gelisah, ya Allah, macet. Sedang ngaji, hujan turun, ya Allah, hujan. Ibu ke pasar, barangnya mahal, ya Allah. Jelas? Ya kan? Ibu ngatur anak-anak, gak mau nurut. Oh, ya Allah, berisik tuh. Ya kan? Anak-anak diatur, dirawat, gak mau nurut. Apa yang keluar di lisan? Ya Allah. Tuh. Itu sudah fitrah di lisan. Keluar. Jadi gelisah itu diciptakan supaya kita merasa dekat dengan Allah. Kenal dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Dari mana tahu ayatnya? Turunkan lagi di Al-Baqarah. Surat keberapa? Surat kedua. Ayat keberapa? 150. Makanya ibu ngaji. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah lialla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu fala takhshawhum wakhshawni. Nanti di ayat lain ada tafsiran makna khasyah itu turunan bawahnya khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nanti ada turunan ayat lagi. Ya, jangan engkau merasa kegalauanmu karena takut dari orang lain. Ketika engkau merasa gelisah dan galau, ya tanamkan rasa galau itu sepenuhnya pada dirimu, untuk diserahkan kepada Allah, mendapatkan solusinya. Curhatkan. Ya, curhatkan. Nanti tingkat di atas khauf itu khasyah namanya. Ya, kepasrahan tertinggi, ketakutan, kegalauan tertinggi, sampai-sampai merasa limbung. Ya, kadang-kadang gelap. Saking khawatirnya, gelisahnya, gelap, pikiran gak enak, makan gak enak, minum gak enak. Di titik seperti itu, kata Allah, ya, kembalilah padaku. Aku ciptakan semua itu supaya engkau bisa curhat denganku. Minta. Maka solusi yang pertama, obat yang pertama dari Al-Quran, satu. Kalau ada kegelisahan dalam bentuk apapun, kegalauan dalam bentuk apapun, obat yang pertama, terhubunglah dengan Allah. Sini. Obat yang pertama, terhubung dengan siapa? Allah. Cara terhubung dengan Allah, caranya satu. Melalui ibadah. Jadi ketika kita diperintahkan untuk ibadah, salah satu manfaatnya adalah menghilangkan kegalauan yang ada dan sedang kita rasakan dalam diri kita. Dalam masalah apapun. Apa jenis-jenis ibadah
yang dengan mudah bisa menghadirkan ketenangan dan menghilangkan kegalauan. Saya berikan karena waktunya terbatas hari ini 2 saja. 1, salat. 1 apa? Baik. Maka kalau sedang gelisah, apapun masalahnya, ibu salat. Ambil wudu. Saya ulangi, ambil wudu. Menghadap kiblat, salat 2 rakaat. Apa saja sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Misal, waktu seperti ini duha. Niatkan duha itu untuk mendapatkan ketenangan. Jelas? Misal di salat fardu, silahkan masuk zuhur, salat. Walaupun sifatnya wajib, niatkan dalam kewajiban itu saat sujud minta ketenangan. Dalam sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Waktu salat paling bagus untuk mencurhatkan isi hati kita supaya mendapatkan ketenangan, itu ada dalam tahajud, salat malam. Ini dirinci lagi, saking rinci loh Bu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu tentang kita. Salat malam. Ini obat pertama. Ditemukan di mana? Al-Muzammil. Di ayat keberapa? Ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh, jika engkau bisa bangun malam untuk menunaikan salat, salat malam itu asyaddu wat'a, sentuhan kepada hatinya lebih kuat. Jadi ibu kalau ingin mengeluarkan rasa di dalam hati yang tersentuh pada jiwa, mengeluarkan segala macam yang dirasakan, kekalutan, kebingungan, lalu dikeluarkan dalam doa kita, wa aqwamu qila, itu lebih kuat dampaknya kepada jiwa. Paling cepat mengatasi kegelisahan. Makanya orang kalau bangun malam, sering tahajud, sering sujud dengan benar, itu salah satu dampaknya lebih banyak menenangkan pada hatinya. Cenderung menyikapi apapun dengan tenang. Ibu kalau pengen jadi pribadi yang lebih tenang, rajin tahajud. 1. Nanti dalam sujud ibu curhatkan. Salat sunnah boleh ibu curhat. Dengan bahasa hatinya keluarkan. Biarkan air matanya mengalir. Gak apa-apa, nangis aja gak apa-apa. Nangis aja. Sampai ibu udah gak bisa nangis lagi. Terus. Kalau belum bisa, nangis. Kalau belum bisa lagi, nangis. Kalau belum bisa, tangisi diri ibu yang belum bisa nangis. Terus, minta. Di mana rumusnya? Nabi Ya'qub tadi. Innama ashku bathi wa khuzni ilal. Allah, di Quran surat 12, Yusuf ayat 88. Ya, 88, 89 ibu cek tuh. Sudah? Jadi bentangkan sajadah, minta itu solusi pertama, obat yang pertama. Kalau masalahnya siang, gak harus nunggu malam. Ambil wudu, sholat. Kalau tidak ada waktu sholat yang lain, yang rawatib, yang wajib, ambil yang mutlak. Apa yang mutlak? Sholat wudu. Selesai wudu, sholat, niatkan itu, curhatkan sama Allah dalam sujud, minta. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa bunyinya? Innama aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Maka perbanyaklah doa dan curhatanmu saat sujud itu. Ada enggak doa spesifik yang bisa dibaca mengentaskan galau dalam sujud? Ada. Bahkan bisa dibaca di luar sujud. Ditemukan di mana? Di Sunan Abu Daud. Nomor berapa? 1555. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1555. Siapa yang meriwayatkan hadis ini sampai ditemukan dari Nabi? Sahabat Nabi, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi doanya? Bu boleh catat ini. Kalau nanti sambil agak lambat, buka lagi rekamannya. Ibu boleh cek satu-satu ya. Ibu boleh ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini
wa min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Itu ijazah doanya langsung dari Nabi. Kalimatnya itu indah sekali. Disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diajarkan dari Nabi, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau bacakan itu hilang semua galau. Mungkinlah. Saya terjemahkan ya. Duhai Allah, aku merendah di hadapanmu. Jadi kalau Allahumma itu sambil kita memiliki sifat merendah. Itu gabungan dari ya Allah tapi dalam bentuk perendahan. Sungguh aku berlindung kepadamu dari kegalauanku saat ini dan kesedihanku yang aku rasakan. Kalau bahasa dalamnya begini, ya Allah, Engkau tuh maha tahu, aku sedang begitu sedih hari ini. Begitu gelisah, begitu galau akan persoalan hidupku. Aku berlindung kepadamu dari segala kegalauan dan kesedihan yang aku rasakan hari ini. Wa minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung padamu dari kelemahanku untuk mengatasi ini. Engkau yang maha kuat. Engkau yang bisa menghilangkan. Engkau yang bisa memberi solusi. Wal kasali, dan dari kemalasanku yang mungkin dengan malas itu masalahku tidak pernah tuntas. Wal jubni wal bukhli, dari sifat penakutku. Ada jenis kegelisahan tuh karena penakut, Bu, karena takut. Takut kalau bicara pada suami, suaminya malah marah. Takut kalau bertindak pada anak, anak malah lari. Maka kita serahkan kepada Allah yang punya dan memiliki hati suami, hati anak, hati tetangga dan sebagainya. Jubni wal bukhli, rasa pelit. Mungkin masalah ini hadir karena saya ini pelit. Pelit berbagi, pelit cerita, pelit senyum, pelit berbuat baik. Wa ghalabatid daini, ya Allah, mungkin kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran ini karena terlilit utang piutang. Pikiran banyak. Wa qahrir rijal, dan diintimidasi oleh orang. Terasa kan? Jadi kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa yang mengalami, ini artinya 6 hal yang disebutkan dalam doa ini akan dialami siapapun di setiap masa. Tidak ada orang tidak gelisah. Ustadz juga gelisah. Ustadz juga sedih. Sedih kalau nerangkan 2 jam jamaah nggak paham-paham. Ya, sehingga masuk pada kategori yang keempat dalam berpikir. 1, ada jamaah yang berpikir. 2, ada jamaah yang sedikit berpikir. 3, ada jamaah yang tidak berpikir, yang penting datang lihat ustadz selesai. Keempat ini yang repot, ada jamaah yang pikiranun. Jadi pikiran buat ustadz. Itu doanya tadi ya. Tolong dipegang, dirangkum saat sujud, minta. Tapi mintanya pakai hati. Ya, selesai sholat minta. Mintanya merendah, makanya pakai Allahumma. Jangan, kalau berdoa sama Allah jangan mengangkat diri. Ya Allah, Engkau tahu kan aku sedang sedih. Nah, itu buang sifat begitu ya. Nah ini obat yang pertama, gunakan dalam sholat. Kalau bisa waktunya kapan, Tapi kalau punya masalah siang tidak harus tunggu malam. Kalau doa tadi ingin dijadikan zikir, ya bacakan itu dalam kesempatan pagi dan petang. Pagi setelah sholat subuh, petang setelah sholat asar. Jelas? Baca, insya Allah terjaga. Tapi harus punya keyakinan. Saya ulangi dulu sebentar, paham tidak? Jelas. Jadi obat galau yang pertama apa? Kalau sedang punya masalah, curhatnya dalam bukan di Instagram, bukan di Facebook. Jadi jangan pernah setelah kajian ini menulis lagi di Instagram. Aminkan ya. Gagal saya ngajar hari ini. Ya, jelas? Bikin status. Galau, salatlah. Jelas? Mungkin bukan karena hartamu yang kurang banyak, bukan karena kedudukanmu yang kurang tinggi, mungkin karena sholatmu yang kurang terhubung dengan Allah secara baik. Itu yang menjadikan kegalauanmu tidak pernah tuntas. Bikin di bawah, tenang itu sederhana. Sholat. Yo, bikin status tuh. Perdalam dalilnya, perdalam. Adakah perintah dalam Al-Quran? Ini kan baru isyarat tadi. Isyarat kan? Perintah jelasnya ada enggak? Ada.
Ditemukan di mana? Al-Baqarah. Ayat berapa? 45. Wasta'inu bis-sabri. Kita ibu hafal ayatnya. Kenapa nggak digunakan? Surat 2 ayat 45. Wasta'inu. Tunggu sebentar, saya mau terjemahkan. Wasta'inu, dan jika kalian punya masalah dalam hidup, mintalah solusinya. Pertama, bisabri, dengan cara minta solusinya pada Allah dengan cara, satu, sabar dulu, terima itu. Terima dulu. Bagaimana cara sabar? Tadi balik ke atas, Bu. Alhamdulillah saya yang dipilih bukan yang lain, karena yang naik kelas itu saya. Yang punya kemampuan itu saya, pasti bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Katakan, itu nanti ada ayatnya itu. Katakan pada diri kita, di balik semua yang sulit ini pasti ada solusinya. Di surat apa itu? Al-Insyirah. Surah keberapa? 94. Apa nanti bunyi ayat terkait itu? Inna ma'al usri. Katakan, di balik semua yang sulit pasti ada solusinya. Kalau ibu sudah punya keyakinan gitu, hatinya lapang. Kelapangan hati dari beragam masalah yang ada itu disebut insyirah namanya. Karena itu ayat pertamanya, alam nasyrah laka. Kapan sodrun ini bisa insyirah, bisa lapang? Ketika punya keyakinan bahwa semua masalah ada solusinya. Itu dulu yang praktekkan sampai sekarang. Orang Jepang tuh nggak tahu ayatnya secara umum ini. Tapi mereka itu kalau ada apa-apa, kamu bisa. Dulu tahun 95-96, itu di TPI ada acara Benteng Takeshi. Sore itu. Dan saat ingin menaklukkan benteng itu ada tank kan? Di sampingnya mengatakan, kamu bisa. Gitu ya. Saya masih ingat tuh. Saya ingat gak, Bu? Ingat kan? Kenapa nyambung ke sana itu ya? Ini satu dulu ya. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa ini bisa selesai, ini bisa tuntas, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah hadir, tanamkan pada jiwa, lalu perhatikan, itu cara sabar, bisabri. Lalu wassalah, nggak sampai di situ. Tunaikan sholat, dalam sholat itu minta, koneksikan dirimu pada Allah, minta solusinya. Karena itu perintahnya wasta'in, ini perintahnya nih, wasta'inu, nih. Ini kan kata perintah, fi'il amr. Kalau kita ingin rubah kata perintah dalam bentuk permintaan, dirubah. Maka kalian itu jama' atau tunggal? Kalian, jama' kan? Kata Allah, kalau kalian punya masalah, berarti kan bukan 1-2 orang yang punya masalah kan? Banyak kan? Jama'. Bagaimana mengganti nu di sini yang jama' menjadi bentuk permintaan? Rubah menjadi na. Dari wasta'inu dirubah jadi apa? Nah, karena nu perintah, jadi permintaan dikedepankan na-nya. Nah, lalu ista'innya digabungkan dengan berubah makna menjadi kami minta ya Allah. Jadi nasta'in. Sta'in. Mintanya sama siapa? Sama Allah saja atau boleh sama yang lain? Sama Allah saja. Ya. Kalau sama Allah saja, satu titik itu saja, tidak ada yang lain, maka dalam bahasa Arab disebut iyyaka. Apa namanya? Iyyaka. Perhatikan. Tadi kan kalau ada masalah, ada galau, obat pertamanya apa? Sholat. Masih ingat gak? Tadi sholat itu bagian dari apa? Ibadah kan? Ibadah. Berarti kalau kita ingin katakan, ya Allah, aku punya masalah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Kepadamu saja. Aku ibadah sekarang. Kau perintahkan ibadah, aku ibadah ya Allah. Kau perintahkan aku untuk minta, aku minta sekarang. Kepadamu aku ibadah. Bahasa Arabnya apa? Iyyaka na'budu. Sehingga kalimat fitrahnya muncul. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, aku lakukan sekarang. Kau perintahkan aku minta saat punya masalah, aku kerjakan sekarang. Kalau dengan semua yang aku kerjakan belum kau kabulkan, dengan cara apa lagi aku minta kepadamu? Maka kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawabannya dalam hadis? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, sholatnya sekarang benar ditunaikan,
Khusyuk benar salatnya, masalah apapun yang dia minta, apapun masalahnya, aku selesaikan sekarang. Kayak dulu ulama kalau punya masalah, salat selesai masalahnya. Allah tanya balik, mau minta apa? Ada masalah apa? Bingung kan saking banyaknya masalah? Bingung kan? Maka Allah ajarkan satu kalimat yang kalau dibaca hilang masalah. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Itu ungkapan menunjuk solusi yang mudah. Yang gampang. Tidak berat. Ibu kalau jalan mau ke istiqomah, pilih yang berkelok-kelok, pilih yang lurus. Gampang nggak? Ya Allah, berikan aku hudan, petunjuk. Tunjukkan jalan yang mudah, yang lurus. Anak masuk sekolah nggak harus nyogok, nggak harus belok-belok, mudah. Suami mau cari kerja, mudah. Istri di rumah tangga, mudah. Itu maknanya, mencakup semua masalah. Nanti kalau ingin didetilkan, dalam ruku, dalam sujud baru detilkan yang tadi dibaca. Tapi kalau ingin cepat dijawab, sholatnya yang benar. Makanya nanti dalam sholat itu, ketika dilaksanakan, ayat 46-nya hidup. Kan ini 45 kan? Quran surat 2 ayat 45 kan? Ayat 46-nya praktekan. Kenapa ini penting? Karena nanti dalam minta pun ada yang gak serius. Asal baca, gak sampai ke hati. Ibu ketika menyebutkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in, rasakan masalah apa yang sedang dimiliki. Ihdinas siratal mustaqim, minta, pasrahkan sama Allah, minta solusi. Jelas? Nah, kemudian lihat ayatnya kembali. Wasta'inu bisabri wa innaha lakabiratun. Tapi untuk khusyuk itu enggak mudah. Fokus itu enggak mudah. Illa 'alal kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana cara khusyuk? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Ini kuncinya, Bu. Hati-hati ya, fokus ini karena setan tuh enggak mau ibu berhasil tuh. Orang-orang yang bisa mendapatkan solusi itu langsung dari Allah adalah orang yang ketika sholat dia merasakan betul, diawasi, dijumpai, dilihat oleh Allah. Intinya apa? Ibu merasa punya Allah. Makanya kalau ruku jangan dibaca langsung bangun lagi, tidak, rasakan dulu sampai tenang. Istilahnya tumakninah. Apa? Apa itu tumakninah? Tumaninah itu ketenangan yang dihasilkan lewat ibadah. Kalau dimiliki oleh jiwa, berubah jiwa jadi mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang punya tumaninah karena rajin ibadah. Itu asalnya. Makanya kenapa kita ibadah? Supaya tumaninah. Kenapa tumaninah? Supaya tenang. Kenapa tenang? Supaya nggak banyak gelisah. Itu rahasianya. Bagaimana cara tumaninah? Mulaqu rabbihim, harus merasa punya Allah. Jadi ketika sujud merasa punya Allah. Bagaimana supaya bisa merasa itu? Tumpahkan rasa kita, kemudian pasrahkan kepada Allah sampai merasa ada getaran dalam jiwa. Keluar nangis saja, setelah nangis itu tenang. Walaupun solusinya belum datang, yang penting tenangnya hadir dulu. Nanti semakin tinggi tawakal, semakin cepat datang solusi. Jelas? Wa annahum ilaihi raji'un, pasrahkan kepada Allah dan yakini ini semua ujian dari Allah dan pada akhirnya kita pun akan kembali, akan pulang. Itu caranya. Jadi ini obat galau yang pertama lewat sholat. Cara ditunaikannya sudah kita bahas, waktunya. Kapan saja kita dapatkan masalah tunaikan. Tapi kalau ingin berlatih sampai khusyuk baik, diupayakan di waktu malam. Teknisnya bisa ditunaikan dalam sholat tahajud. Karena itu nanti dalam ayat tahajud, setelah tahajud masalah, setelah masalah syifa. Syifa itu obat hati. Ditemukan di mana? Quran surat 17. Ayat berapa? 79 sampai 82. Nah di 82 itu ada syifanya. Dah. Jelas ya? Paham insya Allah? Jadi kalau sedang galau, sedang punya masalah, sekarang ambil wudhu. Dua Al-Quran. Dua apa? Al-Quran. Masya Allah. Ini saya penting utarakan dulu. Quran itu mukjizat bukan? Suratnya atau ayatnya juga?
ayatnya juga. Hurufnya mukjizat bukan. Harakatnya mukjizat bukan. Nah, karena semua mukjizat, pertanyaannya apa itu mukjizat? Oh, gue bilang mukjizat tapi nggak tahu mukjizat. Keistimewaan dari Allah. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, yang mengalahkan, yang melemahkan segala sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Obat dari segala masalah. Solusi dari semua persoalan. Yang melemahkan siapa yang menantang. Jadi yang bisa melemahkan galau, gelisah, kesedihan, itu ada di antaranya adalah Al-Qur'an. Pertama, kalau sedang gelisah, sedang gak enak, ambil wudhu, buka mushaf. Ibu baru buka mushaf saja, itu sudah mendapatkan ketenangan. Itu dahsyatnya Quran. Yang lebih luar biasa, ibu buka acak, itu kadang langsung ayatnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah ibu. Bisa terjadi begitu. Ya, ada gelombang dalam tubuh kita yang nyambung dengan pembukaan mushaf, begitu dibuka, loh kok ayatnya ini seperti yang saya rasakan. Dah? Kemudian, lanjut pelan-pelan. Kalau ibu punya kemampuan, pilih ayat atau surat-surat yang sesuai dengan masalah ibu sendiri. Tapi ini tidak mudah. Kadang harus tanya. Ya, misal saja. Ada masalah di rumah tangga dengan suami misalnya. Maka ada Al-Quran misal di surat An-Nisa ayat 34 misalnya sampai 35. Itu kalau sudah fatal-fatal sekali dan sebagainya. Ya. Ada masalah dengan anak misalnya, Quran surat 17 ayat 23 sampai dengan 27. Anak masih kecil, cucu kecil dibawa-bawa supaya lurus ke depannya, khawatir jadi apa? Quran surat 31 Luqman tuh. Bisa dari ayat 12 sampai 19 ya. Misal. Kemudian nanti ada surat-surat yang menjaga kita tiap pekanan. Misalnya nanti kalau malamnya itu Yasin. Ada fadilahnya. Siangnya itu Al-Kahf. Di Jumat, kalau bisa Jumat baca 2 surah. Malamnya apa? Yasin. Siangnya apa? Kahf. Sampai Nabi berkata begini, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini. Paham? Tidak. Siapapun yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan nur pada dirinya, cahaya di setiap 2 Jumat. Artinya dari Jumat satu ke Jumat yang lain Allah kasih cahaya pada dirinya. Nur itu disebutkan 45 kali dalam Al-Quran, dibagi dalam 12 makna. Di antara maknanya ada perlindungan dari Allah, solusi dari masalah. Jadi kalau sebulan sekali dibaca, setiap bulan dapat cahaya dari Allah selama 1 tahun 12 bulan, dijaga. Ya. Jadi kalau nanti di surat Yasin ada penjagaan pada jiwa, di surat Al-Kahf penjagaan kepada raga. Jelas? Kalau sedang sedih di rumah tangga, masalah banyak dan sebagainya, surat Yusuf misalnya. Surat Yusuf. Ya, ada orang-orang yang pakar, para ulama di bidang ahli Al-Quran, mengeluarkan keutamaan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya punya topiknya masing-masing. Semua ayat Quran itu mukjizat. Kalau ibu ingin penjagaan dalam hidup sampai meninggal di alam kubur, khawatir nanti kalau meninggal bagaimana? Baca surat Al-Mulk. Jelas? Ada nggak ustadz yang pendek-pendek dikit? Kalau sedang gelisah umum, gelisah, nggak enak, nggak tenang. Menemukan tetangga masa gitu, kan? Teman-teman nggak enak dan sebagainya. Ada 2 surat langsung, surah 93 dan 94, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Upayakan ibu baca dalam sholat, misalnya subuh, rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-In. Itu satu paket ya bu, 2 surat itu berpasangan, turunnya bersamaan. Tuh. Malam mau tidur, keganggu, gelisah. Alhamdulillah. Lihat anak gelisah. Ibu mimpi gak enak. Ya kan? Bangun, gelisah, gak bisa tidur. Baca 3 surat dan plus 1 ayat. 3 suratnya membuat kita akan lebih merasa nyaman, lebih dingin, lebih adem, lebih cool. Maka 3 cool. Qul huwallahu ahad.
Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbin. Nah, 3 surat ini membuat diri kita lebih cool. Terlindungi. Disebut dengan muawwadzatis salat. 3 surat minta perlindungan dari kegalauan akibat gangguan-gangguan syaitan. Jadi ada nanti dari 7 itu, selain makna tawakal kepada Allah, makna khauf juga, memang satu andalannya setan, senjata andalan setan untuk membuat manusia frustasi sampai mengakhiri hidup. Ditemukan di mana itu? Ali Imran, pindah. Surah keberapa? Ketiga. Ayat berapa? 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Quran surah ketiga ayat 175. Ada? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu yang tadi saya katakan, tafsir dari yang Al-Baqarah ayat 150 salah satunya. Sungguh yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam. Sampai menghukumi ini nggak mungkin, nggak bisa, stres. Dan sebagainya. Nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu faktor yang terdalamnya. Sebetulnya bukan karena masalahnya. Karena setan mengaktifkan senjata utamanya. Membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah nggak bisa apa-apa saya. Sehingga kemampuannya nggak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri. Ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya. Innama dzalikumus syaitan. Itu yang menyebabkan demikian itu setan. Yukhawwifu awliya'ahu. Memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya terus gak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti. Itu setan. Bu jangan lihat saya begitu. Setan itu yang, bukan saya. Saya ulang ya. Siapa itu? Setan. Jadi, yang menyebabkan itu setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu. Dah kamu memang begitu. Kamu mah lemah. Kamu dilarutkan dalam keadaan demikian. Yakinkan, itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti. Yukhawwifu awliya'ahu. Membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum. Jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan, jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Gak benar nih. Kamu pasti bisa. Gak benar. Paksa sholat, paksa baca Quran. Lawan. Kalau nggak dilawan, nanti kebawa terus. Rasa takut itu kalau nggak dilawan, nanti akan takut terus, Bu. Gelisah kalau nggak dilawan, itu akan gelisah terus. Orang takut dengan ketinggian, harus diajak naik tinggi. Supaya merasa nggak ada apa-apa. Kalau nggak pernah begitu, takut terus. Nah sama orang yang sedang depresi, sedang takut, sedang macam-macam, itu harus dilawan dalam dirinya. Nah bagaimana cara melawannya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Pasrahkan semua kekhawatiran, kegelisahan itu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu memang beriman padaku, ditanya imannya. Tuh yang khawatir, yang galau, gelisah, memvonis diri, ditanya balik sama Allah, kamu beriman gak? Imannya dipertaruhkan. Hanya orang beriman yang mau mengaktifkan imannya. Aktifkan imannya, Bu. Sehingga ketika iman itu hadir, aman diri kita. Nah, cara kita untuk mengatasi itu dengan bersandar pada Allah, itu bagian tipikal orang beriman, dan pekerjaan kita mengatasi kegelisahan itu bagian dari amal soleh. Jadi jangan salah, amal soleh itu bukan hanya sholatnya. Ketika kegelisahan, kegalauan itu dilawan karena Allah, dituliskan jadi pahala, Bu. Dari mana dapat taunya? Quran surah 16. Ayat berapa? 97. Quran surah 16 An-Nahl ayat 97. Man amila salihah, siapapun yang mengerjakan satu amal saleh, min dzakarin au unta, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia kerjakan dengan keimanannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan robah keadaan hidupnya menjadi lebih baik daripada hari itu. Janji Allah. Kami robah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi kalau ibu ingin mengatasi kegalauan, pakai iman. Jangan andalkan dengan kemampuan, pengalaman. Bagus, ilmu ada, silahkan.
Konsultasi pada psikolog boleh, silahkan, gak apa-apa, lakukan. Ibu tanya pada orang silahkan, tapi dalam diri kita sudah ada anti galaunya. Kalau keluar antibody, kalau galau ada antinya. Bagaimana mengaktifkannya? Pakai imannya. Wa huwa mu'minun, minta sama Allah amal soleh. Apa amal soleh terkait dengan itu? Yakinkan pada Allah, lawan godaan setannya. Jangan diikutin, jangan dibawa ke depresi, dibawa ke pikiran dalam. Untuk apa? Apa ibu dengan seperti itu selesai masalah? Tidak. Ibu mau vonis diri, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Divonis diri nggak bisa, nggak akan selesai masalah. Lebih baik lawan perasaannya. Nanti setelah itu tenang, hadapi dengan berikhtiar. Lawan dulu, itulah amal soleh. Saat ibu bisa melakukan itu, dituliskan pahala. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Aku akan robah hidup orang itu, kata Allah, menjadi lebih baik daripada keadaannya sekarang. Tuh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat itu dinilai sebagai pahala dan dikasih anugerah surga terindah saat pulang kepada Allah. Tahu nggak tempatnya di Al-Quran disebut apa? Tempat surganya adalah tempat yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Ibu punya, ada orang misalnya paling kaya di sini punya kapling 10 hektar. Tapi masih 10 hektar, masih di Bandung. Ada orang yang hatinya lebih luas dari keadaan dirinya. Dia lawan kegelisahannya, dia luaskan hatinya. Karena dia meluaskan hatinya untuk mengatasi masalahnya, Allah balas di akhirat dengan memberikan surga seluas langit dan bumi. Silahkan ibu, mau maraton, mau koprol, mau lari, selangit dan bumi itu. Bahkan selesai. Ditemukan di mana suratnya? Surat ketiga. Di ayat berapa? 133. Di mana masalah yang diatasi? Ayat 134-nya. Apa bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo bergegaslah, cepat evaluasi diri. Koreksi diri. Sedang galau koreksi, kenapa harus begitu? Minta ampunan sama Allah, zikir, istighfar, pakai istighfarnya. Ya. Kan tahu ada istighfar galau kan? Pernah nggak keluarkan ayatnya istighfar galau? Galau dalam kegelapan, gelap, ngelihat masalah. Ada istighfarnya. Di mana ditemukannya? Surah 21. Ayat berapa? 87 sampai 88. Surat Al-Anbiya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Wa dhanna an lan naqdira alaihi. Fanada fi dhulumati. Ini istighfarnya. Alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minam. Itu udah tahu. Karena selama ini banyak menghafal. Jarang dipraktekan. Sampai situ ayatnya nggak dituntaskan. Coba lihat ayat seterusnya apa? Coba lihat ayat seterusnya apa? Fastajabna lahu. Langsung kami jawab. Kalau zikirnya benar, istighfarnya benar, dijawab. Kemudian? Wa kasyafna ma bihi min gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Perhatikan, lalu kami bukakan gham. Apa itu gham? Gham itu asalnya awan gelap yang menutupi seakan-akan gelap karena masalahnya itu sulit. Kenapa dibuat gham? Padahal Nabi Yunus ini terperangkap dalam ikan besar kan? Ya kan? Di dalam ikan kan? Tapi jawabannya kami bebaskan dari kegelapan yang menyelimuti. Artinya apa? Ada orang nanti di masa depan, alhamdulillah. Ada orang di masa depan tidak harus masuk ke dalam perut ikan, tapi punya masalah yang membuat dirinya gelap, seakan-akan mau jalan susah, pikiran susah, saking gelapnya sulit melangkah. Pakai zikir itu, rasakan suasananya, maka Allah katakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Jangankan Yunus, kalau ada manusia di depan memiliki persoalan yang sama, walaupun tidak masuk ke dalam perut ikan, punya masalah yang membuat dia gelap, kami selamatkan orang beriman ini seperti kami selamatkan Yunus. Tapi mukminin harus pakai iman. Jelas? Nah, ngaji begitu. Ayatnya keluarkan. Suratnya, baca itu. Zikirnya. Itu algoritmanya namanya. Nah nanti Quran tadi simpan di tempat-tempat yang baik. Simpan. Mau tidur, kalau tidur bisa lihat mushaf, di tembok disimpan, dikasih raknya dikit, simpan. Di tempat-tempat yang baik. Apa fungsinya? Kalau ibu minimal sedang gelisah, tiap hari lihat Quran, itu ke hati itu ada ketenangan. Yang kedua, ini dahsyat ini.
Biasakan murattal hidup di rumah. Beda. Ruangan yang diisi Quran dengan yang nggak ada Qurannya itu beda. Lain. Bu kalau nggak percaya, dicoba ya. Saya cerita karena coba di rumah. Area dapur dikasih murattal, area tempat anak-anak belajar kasih murattal, ruang tamu kasih murattal, di kamar kasih murattal. Satu kali padam, karena habis baterainya, itu berubah keadaannya nggak enak. Nggak enak. Nah coba ibu, coba mulai ya, praktekan gitu seperti itu, bacakan, ngaji yang enak, itu akan lain. Akan lain. Dan yang terakhir, kalau ingin lebih enak lagi, satu lagi tadi, upayakan jadi ahli Al-Quran atau siapkan satu dari anggota keluarga jadi ahli Al-Quran itu tidak harus hafal 30 juz. Yang penting konsisten bersama Al-Quran. Jadi upayakan baca walaupun sehari satu surat, nggak bisa misalnya satu ayat. Kalau nggak bisa satu ayat keterlaluan. Alif Lam Mim satu ayat, masa nggak bisa? Toha satu ayat, masa nggak bisa? Nama apa Toha, baca Toha nggak bisa. Jelas? Namanya An-Nisa, tapi surat An-Nisa nggak pernah dibaca. Halo? Dipaksain ya. Nah itu aja, jangan banyak-banyak. Jadi obat galau hari ini ambil 2 saja. Satu sholat, yang kedua Al-Qur'an. Tapi kita belajar cara bacanya bagaimana, kapan dilakukan, zikirnya apa, ada pagi dan petangnya, ada malamnya, ada setiap waktu. Pokoknya punya masalah, punya hajat, sholat. Makanya setiap sholat disebut hajat. Setiap sholat disebut apa? Hajat. Jadi kalau ibu mau hajatan, sholat. Ya, mulai diupayakan. Kemudian diusahakan paksa diri untuk membaca Al-Quran tiap hari. Kalau sedang tidak suci, minimal mendengarkan aja, belajar hukum-hukumnya. Baik ya? Diupayakan, dimaksimalkan mungkin. Insya Allah kalau sudah seperti itu akan lebih baik keadaannya. Terakhir saya ajarkan doa, ini singkat padat, tapi nanti insya Allah akan membuat kita itu lebih cepat mau sholat, cepat mau belajar Al-Quran. Boleh ikuti lagi seperti yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ayo rekam. Ayo rekam terus. Gampang kan? Allahumma paksa dari sekarang ya. Paksa sholat, paksa baca Quran, paksa melawan kegalauan dalam diri. Jangan dikalahkan oleh godaan-godaan Allahumma paksain. Jelas Bu? Nanti kalau ibu ditanya sama suami di rumah, belajar naon tadi sareng Ustad, Allahumma paksa. Dah cukup ya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video ceramah ini yang penuh dengan pelajaran berharga mengenai bagaimana mengatasi kegalauan, kesedihan, dan kegelisahan dalam hidup. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, doa dan ibadah adalah 2 solusi utama yang diajarkan dalam agama Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan ketenangan batin dan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Salah satu cara yang sangat dianjurkan untuk mengatasi perasaan galau adalah dengan berdoa dengan sepenuh hati, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah, memohon perlindungannya dari kegalauan, kesedihan, dan segala macam ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin kita alami. Berikut doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Yang artinya, Ya Allah, aku merendah di hadapanmu. Sungguh aku berlindung kepadamu dari kegalauanku saat ini dan kesedihanku yang aku rasakan. Engkau Maha Tahu ya Allah, aku sedang begitu sedih dan gelisah hari ini.
Aku berlindung kepadamu dari segala kegalauan, kesedihan, kelemahan, dan ketakutan yang aku rasakan. Aku berlindung kepadamu dari kemalasan yang membuat masalahku tidak pernah tuntas, dan dari rasa takut yang menghalangi aku untuk bertindak. Ya Allah, mungkin kegelisahan dan kekhawatiranku ini karena sifat pelitku atau utang piutangku. Aku serahkan semua kepadamu, karena Engkau adalah yang maha kuat dan hanya Engkaulah yang bisa memberi solusi. Ya Allah, hilangkanlah galau dalam hatiku dan berikan aku ketenangan. Mari kita amalkan doa ini setiap kali kita merasa gelisah, cemas atau takut. Dengan berdoa, kita menyerahkan semua perasaan tersebut kepada Allah dan berharap agar Allah memberikan ketenangan serta solusi terbaik bagi kita. Selain itu, sholat, terutama sholat malam atau tahajud, menjadi salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ketenangan yang lebih dalam. Dengan sholat dan beribadah dengan hati yang khusyuk, kita dapat memperoleh ketenangan batin yang sangat dibutuhkan, bahkan saat kita merasa cemas dan gelisah. Selain itu, bacaan Al-Quran dan zikir juga sangat berperan dalam mengatasi perasaan galau. Setiap ayat dalam Al-Quran mengandung kekuatan untuk menenangkan hati dan memberikan petunjuk hidup yang jelas. Ingatlah bahwa setiap masalah yang kita hadapi adalah ujian dari Allah, dan dengan iman yang kuat, doa dan ibadah, kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kemudahan di balik setiap kesulitan yang kita alami. Jadi, mari kita bersama-sama berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersabar dan yakin bahwa segala masalah pasti ada solusinya. Jangan biarkan kegelisahan dan kegalauan menguasai hidup kita. Cobalah untuk menghadapinya dengan penuh tawakal dan keyakinan kepada Allah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari ceramah yang luar biasa ini. Juga, mari kita doakan Ustadz Adi Hidayat agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Silahkan tinggalkan doa dan dukungan Anda untuk beliau di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini memberikan ketenangan dan solusi bagi setiap permasalahan yang Anda hadapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.